Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Supiati dengan NIM 2014-340, kelas 3B, jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawan Syah ME. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya uang pada masyarakat awam. Ada 12 ayat yang menyebutkan kata emas dan ada 10 ayat yang menyebutkan kata perak. Yang pertama, fido, zahab, zuhru, hintar, dan yang terakhir warih. Di dalam Al-Quran menunjukkan pada salah satu nilai yang mana nilai itu besar disebut dengan emas, sedangkan menyebut angka nilai atau harga maka disebut perak. Selanjutnya, haram hukumnya menggunakan emas atau perak untuk apapun. Rasul pun mengatakan bahwasannya orang yang memakai cangkir dari emas, maka ia seperti menuangkan api neraka di dalam perutnya. Dan untuk kaum perempuan, itu diizinkan untuk menggunakan emas sebagai alat tukar perhiasannya. Akan tetapi, bagi kaum laki-laki hukumnya haram jika menggunakan emas. Karena emas dan perak adalah alat tukar yang harus beredar melalui perdagangan sebagai alat transaksi muamalah. Uang salah satu sarana penting yang selalu kita butuhkan di dalam hidup kita. Mengapa seperti itu? Karena uang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan uang, diantaranya untuk kepribadian kita sendiri maupun untuk orang lain. Selain menghasilkan uang, pengelola uang juga adalah hal yang sangat penting karena setiap orang membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang uang karena uang itu adalah alat tukar menukar dan kita juga harus bisa memanfaatkannya. Selanjutnya ada 7 poin penting tentang uang yang harus diketahui masyarakat awam. Yang pertama, uang kertas merupakan produk para banking untuk mengetahui nilai emas dan perak. Yang kedua, semakin banyak uang yang dicetak, semakin menurun nilai tukarnya. Ketika uang baru segera dicetak, maka uang lama akan semakin menurun. Yang ketiga, uang yang dititipkan di bank tidak berubah wujud. Nah, ketika kita titipkan uang di bank, maka uang itu tidak berbentuk lagi seperti kertas, melainkan berbentuk kartu ataupun berbentuk lainnya. Yang keempat, pemberi pinjaman dari bank maka bertujuan menaikkan bunga. Ketika kita meminjam uang di bank, maka bank akan menaikkan harga bunga atau menaikkan harga bersamaan saat kita meminjamnya. Yang kelima, para bank membeli emas dari rakyat dan meleburkan menjadi emas batangan. Pada krisis di Amerika, para bank membeli emas dari rakyatnya lalu meleburkan menjadi emas batangan dan mengeluarkan produk uang kertas sebagai alat transaksi untuk menggantikan emas dan perak. Yang keenam, rakyat dapat memiliki emas kembali ketika membelinya menggunakan uang kertas bank. Pada saat krisis di Amerika, rakyat dapat memiliki emas, akan tetapi harus membeli emas tersebut menggunakan uang kertas yang dikeluarkan oleh para bank. Yang terakhir, yang ketujuh, uang dalam sumber daya yang terbatas. Semua bank sentral itu sistemnya swasta yang dimiliki oleh orang lain. Semula emas yang di tangan rakyat dan pada abad ke-18 rakyat masih menggunakan perak. Mereka dipaksa untuk menggantikan perak itu dengan uang kertas, tapi mereka menolaknya. Dan mulai pada tahun 70-an tidak ada lagi uang kertas. Karena dulu itu uang Rp1.000 itu dapat 50 kg emas dan sekarang tidak ada harganya. Mengapa seperti itu? Karena sistem bank itu berbunga menjadi semuanya miskin karena membuat semua rakyat berhutang dengan bank yang ada bunganya.
Ada kata inflasi. Inflasi itu adalah kebohongan. Nilai uang merosot karena tiap tahunnya berbeda-beda. Tahun ke-52, uang rupiah tidak berlaku lagi dijadikan uang Rp1.000. Pertama kali muncul uang 10.000 tahun 62. Selanjutnya, globalisasi uang. Uang kertas itu dimunculkan bersama dengan konsep negara nasional dan utang negara. Dan tugas pemerintah itu mengambil utang dari bank, menghabiskan hutang, APBN, dan proyek pajak. Wilayah domestik nasional adalah demokrasi. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.